Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, saja tambah rame. Jawab alhamdulillah. Sekalian ngiyup kan masjid ini. Ngiyup tapi yang sama pahala insyaallah ngeten insyaallah. Saya standar ya Bapak, Ibu, alhamdulillah. Teman saya niki geser jadwal. Ini pun kalau wingi tapi dalam ulangi incing atau sonten nyambung acaranipun lagi matur Pak Ahmad menawi digeser pripun alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mengajarkan mulai pembahasan kita tafsir di surat apa? Al-Lahab. Alhamdulillah sudah sampai surat Al-Lahab. Maka kita mulai dengan membaca bersama-sama terlebih dahulu umul kitab Al-Fatihah, kemudian disambung dengan surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ditasydid wa tabb. Mata nggih? Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini biasa nggih poinnya tasydid. Saya sekarang. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Di ayat undi wa imra'atuhu habis kita ulang kembali sedikit dari awal. Ini surat asmanipun surat apa? Al-Lahab. Atau jenengan kadang mendapati wonten mushaf. Mushaf itu istilah Quran itu nggih. Bahasa mushaf Al-Quran cetakannya itu ada tertulis kadang namanya surat Al-Masad. Wonten nggih. Kok beda-beda to Mas? No sami. Niku maksudipun Al-Lahab, Al-Masad niku maksudipun nggih surat Al-Lahab. Wonten nggih. Jadi penamaan surat dalam Al-Quran itu diambil dari salah satu kata wonten surat tersebut. Al-Lahab memang ada kata lahab. Wonten nggih. Tabbat yada abi lahabin. Masad di enten gitu di akhir fi jidha hablum min masad. Dan banyak beberapa surat yang lain, surat Al-Isra misalnya. Surat Al-Isra itu ada yang namakan surat Al-Isra.
Ada menafikan surat Bani Israil karena ada cerita tentang Bani Israil di sana. Dan ada Al-Isra sendiri memang menceritakan di sana tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram sampai akhir ayat. Maka tadi terus menawi mendapati kok namanya pun surat ten mushaf lain, ada surat namanya kok beda, itu betul. Nggih, kami mawon. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah, rugilah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh telah binasa. Nggih, niki Abu Lahab. Niki posisi pun sebenarnya adalah paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya macam-macam, ada yang iman, ada yang dukung, Hamzah, Abbas, ada yang dukung lawan dakwah Nabi tapi betul beriman sampai akhir hayatnya, namanya Abu Thalib. Ada juga yang boten iman namun musuhi, boten deh. Nah ini yang diceritakan untuk surat ini Abu Lahab. Maka dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nuzulnya kita ceritakan pada waktu itu Nabi berdakwah kepada kaumnya, ya sobaha wahai kaum, kalau di belakangku ini ada kaum yang akan menyerang, percaya enggak? Ya percaya wahai kami Rasulullah. Maka aku ini memberi peringatan Rasul yang mulia, Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung pamannya tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana, apakah karena ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad? Celakalah engkau. Maka Allah langsung balas itu perkataan Abu Lahab yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat ini, Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat dua apa? Maluhu, mal atau sibon harta, wa ma kasab di sini apa yang dia peroleh. Para ulama mufassir, ahli tafsir menjelaskan bahwa makasab di sini adalah maksudnya yang dia peroleh adalah dari anak-anak. Dan terus Abu Lahab itu kan sebab ayat 2 ini karena dia berkata, kalau saja keponakanku ini, dia berkata keponakanku itu maksudnya apa sih, Pak? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau saja ibnu akhi, kan namanya ibnu akhi haqqan. Kalau saja yang dikatakan oleh keponakanku ini adalah benar, maka kelak aku di akhirat, kalau mau diadab Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan membayar tebusan. Ajeng nebus, ajeng nyogok. Bisa enggak? Oh, enggak bisa. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak bermanfaat harta yang dia punya sebanyak apapun, dan tidak begitu juga anak-anaknya bisa menolong Abu Lahab. Kita jelaskan lebih lebar terkait harta dalam Islam. Manfaat apa buatan harta anak-anak? Manfaat apa buatan? Sakit manfaat, sakit boten. Ngerti nggih? Manakala manfaat menjadi manfaat kita apabila kita gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti harta kita infakkan, bantu masjid, menyantuni anak yatim, subhanallah, untuk jalan-jalan kebaikan. Itu kelak kita bisa memanen kebaikan-kebaikan itu semua. Tapi di lumpuh-lumpuh netok, netok bang, boten, ngerti manfaat. Ngerti nggih? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat harta dan juga anak-anaknya. Balasannya kemudian, ayat nomor 3, saya selana randa talahab. Kelak dia akan masuk neraka. Nah itu neraka talahab yang menyala-nyala. Subhanallah. Ini balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abu Lahab itu. Kelak dia akan merasakan panasnya dipanggang wonten neraka itu. Subhanallah. Makanya pada saya ceritakan ya, para ulama dulu melihat bakul sate itu kan, gitu, itu menangis, buatan mereka, buatan sadar mundur, aduh sate ini larangnya, sate ini rasa tubuh, nangis buatan lama, tapi teringat kalau lihat sate itu ya dipanggang-panggang gitu loh, bayangan, subhanallah. Nah kalau mereka sate bentuk-bentuk buatan gitu, ada sumber misalnya, kan ada beberapa kalau di Arab sana biasanya pun manggang itu pak, ayam buatan ayam utuh bu. Ayam utuh dan Sudan atau Saudi itu biasa. Ayam utuh, ayam utuh mawon itu langsung dijep nggih ngangge besi biasanya pun langsung 3 langsung dipanggang. Itu ayam. Ada juga kambing Pak, lebih dahsyat lagi. Kambing itu nggih mboten diocek, mboten dianu, mboten dibelah, mboten dikuliti ngoten nggih. Mboten dipotong-potong, langsung bles langsung dipanggang di atas bara api. Langsung dimasak seperti itu. Biasa ngoten niku. Kambing biasanya sak piring makan ngoten blok don. Yang Arab itu naik badan, masya Allah. Subhanallah. Nah itu diceritakan dalam riwayat para ulama kalau melihat seperti itu tuh menangis karena apa? Teringat pada azab neraka.
Begitu dahsyatnya, subhanallah. Jadi kayak gini dipanggang seperti ini, subhanallah. Bagaimana kalau orang-orang yang akan disiksa dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana adab paling ringan adalah diterima oleh paman Nabi sendiri, namanya Abu Thalib. Adabnya apa? Ya, menginjak batu yang panas sampai otaknya menjadi panasnya menjala sampai ke atas, subhanallah. Itu yang paling ringan, paling enteng yang dibahas, subhanallah. Saya serana rondatalah wa mra'atuhu. Nah, sampai sini ya, kita direview agak cepat saja. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'ah dan istrinya perempuan, imra'ah perempuan, atau di sini maksudnya adalah zaujatuhu, yaitu adalah istrinya Abu Lahab. Asmonipun Ummu Jamil. Sinten? Ummu Jamil. Atau nama aslinya Arwa bintu Harb, atau yang terkenal dengan Ummu Jamil itu tadi. Lah istrinya istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil itu, gitu. Niki kali-kali ya Pak. Terus Abu Lahab itu sudah suka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi oleh istrinya. Terus dua-duanya ini saling membantu dalam kekufuran, saling membantu dalam memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tahun alal birri wa taqwa, bukan bekerja sama untuk kebaikan, tapi justru bekerja sama untuk keburukan. Terus kan kita sebutkan macam-macam ya. Ada suami istri itu kan yang memang subhanallah ada contoh. Jadi Allah telah tunjukkan dalam kehidupan sejarah orang dahulu itu bermacam-macam. Ada suami istri itu ada yang dua-duanya saling mendukung dalam kebaikan. Ini kita contoh. Contoh yang paling mulia tentunya dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau suaminya Kanjeng Nabi Muhammad, istri yang pertama yang sangat mendukung dakwah beliau. Namanya disebut Ibunda yang pertama Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Khadijah niku sanajan umuripun nggih langkung tadi tebih kali Kanjeng Nabi. Wis wonten pinten Mbak pas nikah? 40. Nabi Muhammad 25. Subhanallah. Masih 25, masih sangat belia. Kisah terus gede katanya. Kalau saat ini 26, 27, 25. Subhanallah. Pas waktu itu menikah dengan Kanjeng Nabi, menikah dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu adalah seseorang perempuan yang sangat kaya raya, sugih banget. Itu terkenal di Mekah. Beliau itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia, subhanallah, kaya raya. Pada waktu itu menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, belum, memang umur 25 kan belum diangkat menjadi Nabi. Baru nanti diangkat menjadi Nabi, niku yuswanipun Nabi Muhammad niku yuswanipun 40 baru diangkat Nabi. Subhanallah. Pas pertama kali mendapatkan wahyu, wonten gua namanya gua Hira, datang malaikat Jibril sampai gledeg gitu. Cerita turun pertama wahyu itu. Gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bergetar Nabi Muhammad SAW di situ. Ini apa ini? Pulang subhanallah, beliau bertemu dengan Ibunda Khadijah, ditenangkan oleh beliau. Ayo tenang. Engkau wahai Muhammad, engkau wahai suamiku bukanlah orang yang jahat, engkau orang baik-baik. Engkau orang yang menyambung tali silaturahim, engkau orang yang berbaik hati, engkau yang berbaik kepada fakir miskin. Harus dihibur, Bu, subhanallah. Dan beliau kemudian waktu itu menyampaikan dakwahnya. Salah satu yang sangat melindungi Nabi Muhammad SAW adalah beliau istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sangat berkesan. Gitu. Bahkan sampai Ibunda Khadijah itu sampai beliau meninggal, gitu. Itu subhanallah masih sering disebut-sebutkan oleh Rasulullah SAW. Masih teringat dengan kebaikan-kebaikan beliau waktu itu, yang dimana pada saat berdakwah niku apa-apapun beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW. Ya, ini contoh suami istrinya baik semuanya. Ada contoh juga suaminya sae, istrinya mboten sae. Ngoten nggih. Niki juga Nabi ada, Nabi sinten? Nuh kali Nabi Lut. Surat Tahrim itu ada. Nah, terus suami niku nggih Nabi, diangkat jadi Nabi, tapi justru istrinya kafir, ngoten nggih. Istrinya enggak mendukung, tidak ikut beriman.
Ada juga kebalikannya, yang perempuannya bagus tapi suaminya buruk, namanya Fir'aun. Istrinya Asiyah itu beriman, tapi justru suaminya subhanallah itu mengaku sebagai Tuhan. Lah contoh yang paling parah meneh, dua-duanya buruk, ngoten nggih. Dua-duanya musuh Islam, dua-duanya kafir, dua-duanya mengingkari. Nah, ini contohnya sinten di surat ini, Abu Lahab sama istrinya namanya siapa tadi? Ummu Jamil. Ngoten nggih. Kita tinggal pilih Pak, yang mana ini? Kalau milih yang tentu yang pertama, ini subhanallah ya Allah. Nah, wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab. Atau sipun hammalatal hatab di sini pembawa kayu bakar. Tapi tafsiran ini pun apa? Ada paling tidak 3 penafsiran, ya. 3 penafsiran dari hammalatal hatab, membawa kayu bakar menika. Ini kula ringkas dari tafsiran Ibnu Katsir, juga penjelasan dari beberapa yang pernah saya dengar terkait hammalatal hatab. Penafsiran yang pertama Pak, hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Dia Ummu Jamil ini memang hobinya selalu membawa kayu-kayu yang berduri. Kayu-kayu yang berduri. Kagem nopo? Kagem menghalangi jalannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalangi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ajeng lewat itu mboten tiyang Pak. Gitu. Ajeng lewat mboten malah diresik jalannya, tapi justru jalan yang akan dilewati Nabi dipasang apa, Bu? Kayu yang berduri. Lantas ngoten niku. Hobi ngoten niku. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Itu kebiasaannya, makanya hammalatul hatab. Ini kalau dalam bahasa Arab bentuk mubalaghah, hammal dari wazn fa'al. Kalau secara biasa hamilatul hatab, tapi menggunakan hammalatul hatab karena memang sering terulang, yaitu selalu seperti itu hammalatul hatab. Dia membawa kayu bakar. Tafsiran pertama, dia gemar membawa kayu bakar, kayu yang berduri untuk menghalangi jalan setan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran nomor kali, tafsiran hammalatul hatab, meskipun apa? Dia berkeliling di Mekah gemar beradu atau mengadu domba. Ngadu domba itu apa nggih? Napa ngadu domba? Ngadu domba itu. Nah, ngadu domba itu buat melancarkan fitnah sana sini, ya, menimbulkan permusuhan. Ngadu domba, sekarang Mekah itu kebiasaan untuk mengadu domba itu seperti itu, menimbulkan permusuhan antara satu sama lain. Atau penafsiran ketiga, yang kedua ini gemar untuk beradu domba. Sing nomor 3 penafsirannya adalah membawa hammalatul hatab, membawa kayu bakar di sini adalah membawa kayu bakar kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalian di penunjuk monggo Pak. Biasanya pun teh iki toyo petak. Saya alhamdulillah sehat malah niki Pak. Alhamdulillah, mugi berkah insyaallah, kita mau ingkang membantu menyiapkan ini semuanya. Kembali lagi nih, hammalatul hatab, membawa kayu bakar. 3 penafsiran. Pertama apa mau? Membawa kayu yang berduri. Memang biasa seperti itu. Nomor kali gemar mengadu domba. Nomor 3 dia memang membawa kayu bakar kelak di akhirat. Di dunia dia itu saling membantu Abu Lahab dengan Ummu Jamil itu untuk menghalangi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelak wonten akhirat disiksanya nggih sareng. Dia membawa kayu bakar untuk dibakarkan ke suaminya yang Abu Lahab itu tadi. Bentuk siksaan Allah kepada 2 suami istri yang dua-duanya ini subhanallah saling menolong, bukan dalam kebaikan tapi dalam keburukan. Itu wa imra'atuhu hammalatul hatab. Pun kali dibagi monggo bismillah. Yap. Nomor ayat nomor kita juga Bu. Tabbat yada bil abi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Terakhir fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Jadi dia itu membawa dalam apa namanya
kantong atau sesuatu yang dari tali habl mim masad. Masad itu sabut. Sabut gitu. Sabut yang di apa itu? Diuntal-untal itu kayak tali yang diuntal-untal sabut itu. Di sini ada beberapa penafsiran juga. Fi jidha hablum min masad. Fi jid itu fi jidha di lehernya. Oke, fi jidha habl ada tali yang terbuat dari sabut. Tegasipun apa di sini maksudnya apa? Ada beberapa penafsiran juga. Yang pertama penafsirannya hablum min masad di sini sabut yang terbuat atau sabut yang diciptakan dari api neraka. Subhanallah. Gitu. Saking dahsyatnya siksaan kepada Ummu Jamil ini. Sebagai akibat perbuatan Ummu Jamil itu yang disebutkan di ayat sebelumnya, yang gemar menghalangi jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kayu yang berduri, disiksa kelak di neraka, dipakaikan ya Allah sabut dikalungkan itu terbuat saking boten tali biasa, tapi tali sabut dari Ente juga penjelasan juga dari ulama yang lain. Beliau atau Ummu Jamil dia itu dulu pada masa hidupnya memiliki kalung yang mewah. Terus kagungan kalung gewong sugih. Ummu Jamil termasuk tiang kang kagungan zaman itu. Lah mempunyai kalung yang mewah, dia pernah berkata, aku akan mendermakan menyumbangkan kalau menjual kalung ini kagem nopo untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tentu saking luar biasa permusuhan dia kepada Rasulullah SAW. Mempunyai kalung yang mewah, dia pernah berkata, dah dermakan kalung ini untuk bukan untuk mendukung dakwah, tapi untuk justru untuk menghalangi dakwah. Makanya balasannya dia dikenakan fi jidha hablum min masad. Ada juga yang menafsirkan di sini fi jidha hablum min masad adalah kalung dari besi. Kalung dari besi atau rantai yang panjangnya itu 70 hasta. Hasta nggih 70 dawa niku ngene. Iku pripun nggih? Di kalung kengaken dawa niku luar biasa. Nyarat-nyarat ya Allah ya Rabbi. Itu penafsirannya adalah seperti itu, sepanjang 70 hasta, rantai yang begitu panjang. Balasan Allah kepada Ummu Jamil yang mempunyai kegemaran untuk memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memusuhi dakwah halangi dakwahnya. Ini cerita atau surat yang menjelaskan dua pasang Abu Lahab dengan Ummu Jamil yang dua-duanya mendapatkan balasan dari perbuatannya. Kalau sudah ternaskan wonten Quran, gitu, ada seorang menceritakan dinaskan dalam Al-Quran, itu sudah tidak bisa berubah. Allah itu kalau sudah nas dalam Al-Quran, turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tabbat yada abi lahabin wa tab, sampai akhir ayat menjelaskan tentang kelak dia masuk neraka, maka dia sampai akhir hayatnya pun tidak terima. Terbukti. Nah, ini cerita tentang akhir hayatnya Abu Lahab itu, ini cerita akhir hayatnya. Subhanallah, kematian yang naudzubillah sangat-sangat su'ul khatimah, naudzubillah min. Niku pripun? Beliau itu meninggal atau dia? Beliau nggak menghormati terus dia ngoten. Ngoten Lahab beliau kan. Abu Lahab itu meninggal 7 hari setelah selesai perang Badar. Perang apa? Badar. Perang Badar itu terjadi wonten bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Sedhisihipun pinten mau 7 hari. Cerita kejadian ini pun ngeten. Terus pasukan gitu kan bertemu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan dari Makkah, Quraisy, musyrikin. Sambunan dan di perang Badar. Di perang Badar itu jumlah umat Islam
sedikit Pak, hanya 300 sekian, 313 kan, riwayat ada cuma 317. Sedangkan kaum musyrikin yang Mekah Quraisy itu sekitar 1000-an, dan terus 1:3. Oke, pasukannya 1:3. Rata-rata perjuangan Islam Kolomben kan emang berapa kali perang Kolomben itu kalau kita lihat dalam sirah, dalam sejarah itu biasanya atau rata-rata secara jumlah itu kurang. Secara jumlah 1:3, Uhud pun 1:3, betul. Tetapi rata-rata menang. Umat Islam ini tadi kok. Dan terus nggak perlu subhanallah jumlah yang banyak, umatnya sebanyak, tapi sedikit, tapi selalu menang. Dapat pertolongan Allah. Yang membuat menang dan kuat itu adalah kekuatan apa? Iman. Itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan ingkang sekedhik yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas selesai perang Badar, gitu. Kaum muslimin bersama para sahabatnya kembali ke Madinah, kaum musyrikin, para Quraisy kembali ke Makkah waktu itu. Dan mereka kalah, terbunuh orang-orang pembesarnya. Abu Jahal terbunuh, gitu. Umayyah bin Khalaf terbunuh. Itu penggede Makkah waktu itu. Yang dimana ini menjadi pukulan luar biasa bagi mereka, Nah, kemudian setelah mereka kembali, kan dia cerita, Abu Lahab itu kebetulan tidak ikut dalam pasukan yang bertemu di perang Badar itu. Jadi mendengar cerita, beliau di dekat terus di suatu rumah, beliau mendengar cerita di suatu rumah dari pasukan yang ikut perang Badar itu tadi. Ceritanya pun ada. Terus dia menceritakan, subhanallah, secara jumlah itu kita menang. Secara jumlah orang Quraisy banyak berkata seperti itu. Secara jumlah itu menang. Tapi kita dikalahkan oleh kaum muslimin yang para sahabat Nabi Muhammad ini. Mereka berkata seperti itu. Dan di perang itu kami melihat ternyata selain mereka ada pasukan yang menggunakan baju serba putih, menggunakan pedang, dan mereka menggunakan kuda dan menggunakan pakaian serba putih. Subhanallah. Serba putih. Atas subhanallah. Nah, ada seorang namanya Rafi' yang mendengar kisah itu. Rafi' itu pembantunya Abbas, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rafi' namanya. Abbas di situ Rafi' sedang bersama istrinya paman Nabi Abbas namanya Ummul Fadl. Rafi'. Mereka ini masih tinggal di Mekah, tapi mereka sebenarnya sudah berislam, tetapi belum menampakkan keislamannya. Masih menyembunyikan keislamannya. Sebenarnya dari Islam, tapi karena ada fitnah dan luar biasa kecaman, intimidasi dari Quraisy waktu itu, mereka sudah berislam, tapi belum menampakkan keislamannya. Memang secara rata-rata tadi kalau meniku, terus mereka sudah beriman, sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi banyak karena luar biasa intimidasi dari Quraisy waktu itu, belum menampakkan keislamannya. Ada kecuali beberapa sahabat yang justru masuk Islam diumumkan, Pak. Sinten niku yang begitu pemberani. Sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu luar biasa itu. Masuk Islam juga gentar. Sapa lali lawan? Sesuk sapa sing gelem ilang? Yang siapa siap istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ketemu saya di sana. Umar bin Khattab itu, subhanallah. Hamzah bin Abdul Muthalib juga paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki dengan singa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kembali ke cerita tadi, salah satu khadimnya Abbas, yaitu Maula khadim Abbas itu mendengar kisah itu. Oh, jadi misalnya pun Abu Lahab sama Quraisy teman-teman tadi bercerita di sana, bercerita tentang ada pasukan berwarna putih. Rafi ini langsung berteriak, innahum la malaika. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul. Karena di perang Badar itu Allah turunkan pasukan yang memang subhanallah dari langit. Mereka adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berteriak mendengar itu tadi, cerita tentang tadi, Abu Lahab juga mendengar. Dan terus dia itu merasa sedih itu, Rafi ini kok mana mendukung Islam katanya.
Datang Abu Lahab langsung ke Rafi itu tadi yang masih sangat muda itu langsung ditampar oleh Abu Lahab. Ini ngomong apa? Lah Ummul Fadl itu yang majikannya, yang suaminya Abbas itu tadi nggak terima. Nah, karena apa? Ini khadimnya, pembantunya auto sama Abu Lahab masih saudara gitu. Karena di sini Abbas itu pamannya Nabi, Abu Lahab itu juga pamannya Nabi. Saya seduluran katanya pakai dulur. Terus kayak omai kayak jajaran katanya. Pada umumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua putranya Abdul Muthalib. Abu Lahab kenapa melakukan itu? Langsung marah kan? Ya ini pas Abbas tidak ada, dia berani mukul Rafi dengan seperti itu. Dia langsung marah. Ummul Fadl ngambil salah satu pemberani, seorang perempuan Ummul Fadl itu marah kepada Abu Lahab karena langsung berani mukul dia tadi membantunya. Diambil salah satu tongkat di rumahnya, dipukulkan ke Abu Lahab. Pedes, kena kepalanya, yes, langsung berdarah. Mundur Pak, langsung gak berani langsung mundur. Ternyata luka di kepala itu tadi yang dikenai Abu Lahab tadi, subhanallah 7 hari setelahnya, tepat 7 hari setelah perang Badar, dia meninggal, mati ngoten monggo Abu Lahab. Namanya seto itu sama kan, semudiar, kemudian ini belum selesai kisahnya, matinya itu luka yang tadi ternyata membusuk. Subhanallah, membusuk, bau yang menyengat loh, bau yang sangat menyengat. Ngantos setelah kematian misal matinya hari ini sampai 3 hari 3 malam nggak ada orang Quraisy yang mau menguburkan. Saking nopo antan sampai busuk sampai itu. Ya Allah ya Rabb, sampai busuk. Orang menghindari, tidak mau mendekati rumah Abu Lahab, misal di sebelah sana atau gitu. Itu tidak mau. Abu Lahab itu. Subhanallah. Ini bentuk bukti Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah kepada Abu Lahab. Akhirnya apa? Akhirnya di samping jenazahnya itu saking ya Allah kematian itu dibuat urukan untuk kuburannya itu. Masuknya dileboknya disuruh ngangge tongkat dulu. Kalau ditumpuk nginggile kali waktu. Oh, ngoten. Kan kalau meninggal biasanya di rumah dan lain sebagainya itu enggak, karena apa? Busuk yang keluar dari tubuhnya. Itu salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah, murkanya Allah turun melalui surat ini, dan di akhir hayatnya pun dia meninggal dalam keadaan dia mati. Terus dia mati ya. Ayo nunggu mutar dia mati dalam keadaan suul khotimah, baru mati. Kelak saya selana, belum lagi dikubur itu dengan keadaan yang sangat hina seperti itu. Mandinya 3 hari gak dikubur sampai busuk jenazahnya, belum lagi nanti disiksa wonten akhirat. Ya, subhanallah. Ini pelajaran dan kisah tentang Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Bahwasanya 2 orang yang justru saling tolong menolong, mengingkari dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan akibat. Nah, itu akhir dari tafsir surat Al-Lahab. Alhamdulillah. Sampun surat Al-Lahab. Sampun 3 pertemuan ya. Barbar surat Al-Lahab. Alhamdulillah. Kita insyaallah masuk surat, masih ada waktu ya. Alhamdulillah, insyaallah masuk surat setelahnya. Menika surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Secara urutan dan betul nggih. An-Nasr sampun, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab hari ini selesai. Alhamdulillah 3 pertemuan, dan kita lanjut surat An-Nasr. Nggih. Hafal sahabat nggih? Ya, kita bahas sarang-sarang idza ja'a nasrullah. Nggih, monggo dengan baca bismillah kita juga langsung idza ja'a nasrullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang tirukan saya karena ini baru masuk ya. Tirukan saya dulu sambil taksim. Bismillah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Monggo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Oh,
disukunkan. Wal fath. Cobi. Wal fath. Nggih, sanes fathah ngoten Pak nggih. Wal fath. Fath. Wal fath. Dari idza ja. Monggo 1 2 3. Idza ja Idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Di sini menjelaskan An-Nasr yang artosipun adalah kemenangan atau pertolongan. Nasr, idza jaa nasrullah. Nasr itu pertolongan. Oke, ataupun dari nasara yansu. Pertolongan yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang telah melalui ujian yang sangat luar biasa. Ujian dakwah memperjuangkan Islam kalau bani kubu, masya Allah, ngeri. Nopo meleh di fase-fase awal wonten Mekah kurang lebih 13 tahun. Masa dakwah Kanjeng Nabi niku totalipun pinten 23 tahun dibagi kalih Mekah kalih Madinah. Mekah niku pinten 13 tahun, sisanipun 11 tahun wonten Madinah. Bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad kalian para sahabat itu luar biasa. Datang pertolongan Allah nanti tentunya dapat pertolongan Allah. Tapi subhanallah, coba kita lihat. Dapat pertolongan Allah mereka. Yang akhirnya nanti manusia masuk Islam berbondong-bondong, subhanallah, keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Niki Kanjeng Nabi mendapatkan pertolongan dari Allah, tetapi tidak serta-merta diutus Kanjeng Nabi kemudian sudah dapat, langsung dapat menang, langsung menang, enak dok. Ternyata Nabi mawon dalam berdakwah perjuangannya luar biasa. Ini sekaligus kita mengambil pelajaran untuk kita. Sedangkan kita perjuangkan Islam, wonten mriki masjid, wonten sekitar kita, pasti akan mendapati berbagai ujian. Bagaimana mereka dulu Bilal bin Rabah contohnya. Bilal bin Rabah itu bagaimana perjuangkan tauhid ahad itu ditimpakan batu yang besar di punggungnya. Waktu ini ageng sangat disiksa oleh majikannya waktu itu Umayyah bin Khalaf, disiksa Bilal bin Rabah di tanah Mekah yang begitu tandus dan panas di siang hari.
Mekah niku panasnya betul ngawur-ngawur, Pak. Mriki nggih, alhamdulillah Indonesia niku antara panas gede, rendeng latihan kali Jawa. Tapi sing nate tidak umroh, napa meneh pas panas-panas. Niku sampai 40 derajat lebih, bahkan 50 derajat begitu. Napa meneh teng daerah Mekah niku rata-rata niku napa bebatuan. Kita nikah nanti tidak umroh mungkin nikah daerah nanti tidak umroh mungkin sampai tidak umroh nanti insyaallah. Amin. Nah, kapan bismillah diniati mawon nggih insyaallah. Wonten Mekah niku rata-rata niku napa bebatuan. Kalau Madinah itu masih agak rata datarannya gitu. Tapi Mekah ini kan konturnya itu kan naik turun masuk terowongan kan betul bagi itu bebatuan. Bayangkan bagaimana kalau Ben Bilal disiksa di padang Mekah yang begitu bebatuan itu panasnya luar biasa, lepas baju dia tengkurap ditindihkan batu yang besar. Bilal kowe ikut Muhammad opo melu nyembah kita. Akhirnya menyejarah perkataan Bilal itu ditimpakan luar biasa, tetapi tetap berkata apa? Ahad, 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 yang maha esa, Allah, Allah, Allah. Sumayyah, okay. Seorang perempuan yang awal syahid dalam Islam, itu disiksa nun sewu. Kalau mboten ini kan jenengan dahar mboten kalau nun sewu gitu. Niki beliau disiksa, ngapunten nggih. Disiksanya itu begitu luar biasa. Ditusuk dengan apa niku? Kayu yang panjang, besi, subhanallah, dari bawah, nun sewu, dari kemaluannya. Yes. Karena gara-gara masuk Islam, karena gara-gara syahadat, luar biasa. Sampai Nabi sabrun ya ala Yasir, sabarlah keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu Sumayyah itu kan ibunda dari sahabat Nabi SAW. Bapak ibunya disiksa seperti itu, meninggal ditusuk dari bawah, terus tembus sampai ya Allah. Sampai Nabi berkata sabrun ya ala Yasir, keluarga Yasir sabarlah, fa inna mau'idakumul jannah, karena sungguh kalian nanti akan mendapatkan balasan kelak, balasannya adalah surga di akhirat kelak tempat kembali kalian adalah surga. Sabarlah dengan siksa. Subhanallah, itu luar biasa. Masih banyak intimidasi yang dilakukan oleh para kufar waktu itu. Sabar para sahabat, bagaimana mereka bersabar atas itu semua. Masih banyak juga siksaan-siksaan yang dilancarkan oleh mereka, luar biasa. Siksaan demi siksaan, intimidasi demi intimidasi, masya Allah. Itu adalah yang diterima oleh para sahabat waktu itu. Tapi dengan ujian seperti itu, ujian begitu luar biasa seperti itu, apakah membuat mereka kufur dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Ataukah mereka membuat mereka lari dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dari Islam, lari dari syahadatnya? Perjuangan luar biasa. Hingga nanti datang di akhir, setelah di Madinah, datang ini pertolongan Allah. Tentu ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana hasil dari kesabaran mereka bertahun-tahun seperti itu, Pak? Datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Memang dalam berjuang, materi. Dengan kita sebagai orang umat Islam, mukmin, orang akan menjadi mulia itu manakala telah melewati ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang berat. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apa kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, dan belum datang kepada kalian semisal masa-masa yang dulu menimpa umat-umat terdahulu. Ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kalian mengira untuk masuk surga padahal belum datang ujian yang seberat umat-umat terdahulu? Masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa ujian begitu berat yang luar biasa. Hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu, sampai nabi, sampai rasul dan orang-orang yang bersama mereka berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Sampai ngoten.
Saking beratnya ujian yang luar biasa, disiksa, diintimidasi, ditusuk, diperangi luar biasa seperti itu. Kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sampai berkata seperti itu. Itulah ujian. Mungkin zaman sekarang saudara-saudara kita di Cina sana, di Uighur kita misalnya, itu begitu sekarang saat ini menghadapi ujian yang luar biasa, ujian keimanan, masya Allah, dalam masuk Islam. Nah ini bahwasanya orang akan menjadi mula-mula Allah. Maka kita orang berhasil melewati ujian-ujian begitu berat. Nabi dalam berdakwahnya pun menghadapi ujian-ujian bermacam-macam. Ujian untuk terkait dunia, saya enak ya kan? Ujian enak maksudnya apa? Tawaran-tawaran duniawi, Pak. Nabi itu pada waktu berdakwah gitu kan, itu kan dakwah untuk mengajak mereka masuk Islam. Nah orang-orang Quraisy waktu itu, orang-orang musyrikin berkata, wahai Muhammad, wes to, wahai sampean, wes rasa dakwah meneh, wahai kalau nikah karo perempuan dengan perempuan yang paling cantik semekah, kami nikahkan engkau dengannya. Pengen apa? Kekayaan, kami berikan harta kekayaan yang banyak sampai paling menjadi harta ataupun ahla Makkah sampai engkau menjadi aghna. Menjadi yang paling kaya di Mekah ini. Pengen jabatan, kami angkat menjadi pemimpin kami. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mendapat tawaran-tawaran seperti itu, Bu. Terus nikah pilih wae sing endi wae. Sak kampung iki, sak Mekah iki sing paling duit duit. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi demi Allah, kalau saja matahari diletakkan di tangan kananku dan juga bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan perkara dakwah, perkara Islam ini. Ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian kan tawaran-tawaran seperti ini. Orang Quraisy mendapati Nabi gentar, bukan berhenti dengan dakwanya seperti itu, tawar-tawaran itu tidak mau Nabi, kemudian dengan ujian-ujian siksaan yang luar biasa setelah itu. Mereka tidak berhasil dengan tawaran seperti itu, masuk dengan cara penyiksaan, cara intimidasi, cara kemudian mereka ancaman-ancaman memberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam ujian seperti itu. Pada saat di Taif misalnya, Nabi berdakwah ke Taif gitu. Dalam suatu sirah perjalanan hidup beliau berdakwah ke Taif, berbaik-baik datang ke mereka. Justru apa yang didapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kecaman. Nabi diusir dari Taif. Tidak hanya diusir dari Taif, dilempari batu oleh mereka sampai Nabi itu semua pelipisnya itu berdarah sampai berdarah-darah. Datang malaikat Jibril dengan sama malaikat penjaga gunung waktu itu, wahai Nabi, Allah telah mengizinkan kalau engkau berkehendak kami timpakan gunung, 2 gunung langsung di atas kaum Taif itu, kami akan laksanakan. Apa kata Nabi? Aku justru berharap Allah menghati kaum, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka tidak mengetahui, belum mengetahui ini Allah. Dan aku berharap saat ini mereka mendustakanku, tetapi kelak dari keturunan mereka akan ada kaum yang muncul dari anak-anak mereka, dari cucu mereka, kaum yang menyembah Allah dan mengikuti ajaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada? Oh, mungkin ada berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan sedikit ayat setengah dari surat An-Nasr berikut. Tadi ceritakan bahwasanya bagaimana perjuangan para sahabat Nabi Muhammad dalam berdakwah, para sahabat yang berjuangkan Islam ini, yang subhanallah, alhamdulillah sampai hari ini masuk ke rumah kita, sampai kepada kita bisa bersyahadat karena ini salah satunya berkat perjuangan mereka. Bagaimana mereka bertahan, bersabar atas luar biasa ujian yang mereka dapati, perjuangan Islam ini subhanallah, hingga akhirnya kemudian Islam ini menyebar dan sampai kepada rumah-rumah kita sampai. Alhamdulillah, ini luar biasa dibantu dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath, setelah bagaimana perjuangan mereka bertahun-tahun di bawah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa, jika datang nasrullah wal fath. Dari di sini ayat yang pertama memberikan kabar gembira
kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kabar gembira, yaitu berupa dua. Nasrullah ini maksudipun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, yaitu fath, penaklukan, pembukaan atau penaklukan. Maksudnya apa? Yang pertama, nasrullah di sini, idza jaa nasrullah, kabar gembira dua apa? Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama berupa nasrullah, pertolongan dalam bentuk fisik. Pertolongan bentuk fisik itu adalah yaitu pada saat mereka berperang atau berperang dengan kaum kufar yang mereka hadapi, mereka mendapatkan kemenangan yang banyak. Di Badar mereka mendapatkan kemenangan, kemudian di Ahzab, kemudian di perang-perang setelahnya mereka mendapatkan kemenangan. Nasrullah yang kedua, pertolongan yang kedua berupa yang tadi pertolongan fisik, yang nomor kali pertolongan Allah berupa hujjah, argumen, gitu. Dan berdakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, menyampaikan dakwah kepada kaum yang lain dengan argumen, dengan menjelaskan mereka dengan hujah-hujah mereka, dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga banyak dari orang yang masuk Islam, walaupun belum berbondong-bondong. Nanti setelah itu, setelah Fathu Makkah, baru mereka masuk setelah berbondong-bondong. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fathu, wal fath di sini penaklukan. Para ulama menjelaskan di sini fathu di sini maksudipun ini adalah fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Yang terjadi penaklukan fathu Makkah ini jumhur mufassirin itu menjelaskan, atau kita katakan jumhur itu sebagian besar para mufassirin menjelaskan di sini penaklukan kota Makkah yang terjadi pada 20 Ramadan tahun tahun ke-8 Hijriyah. Tahun pinten? 8 Hijriyah. Terus Hijriyah itu kan dimulai saking hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah saking Mekah ke Madinah. Nah, peristiwa hijrah itu menjadi patokan awal dimulainya penghitungan tahun Hijriyah. Nama Hijriyah kan hijrah, betul lagi. Maka ini terjadi berarti setelah 8 tahun Nabi hijrah, tahun bulan ini pun tepatnya di bulan apa? Ramadan, 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah itu terjadi bulan 8 ke-8 Hijriyah. Setelah berjuang tadi 13 tahun nonton Makkah, ditambah mereka subhanallah 8 tahun di Madinah, kemudian mereka berhasil kembali ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah tadi, dan terjadi wonten tanggal pinten 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah. Nah, itu nanti insyaallah terkait Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, bagaimana kejadiannya, bagaimana Nabi menaklukkan kota itu, bagaimana waktu para sahabat Nabi bersama para sahabat membawa sahabat yang berjumlah begitu banyak. Insya Allah kita akan ceritakan dan sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Bersambung, Insya Allah. Karena ceritanya cukup panjang, mungkin baca di komat Insya Allah. Kata Bapak Ibu dimulakan, alhamdulillah kita bersama menjaga protokol majlis pada sore hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak aw 'allamta ahadan min khalqik an taj'alal qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an ya rabbal alamin, waj'al al-Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok pas? Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.